Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, dalam kitab Mausu'ah Akhirah karya Syekh Mahir Ahmad As-Sufi diterangkan, pada hakikatnya Allah tidak menciptakan manusia untuk binasa, tetapi untuk kekal. Kematian bukanlah kebinasaan, sebab jiwa dan ruh akan tetap ada dan kembali kepada penciptanya. Allah berfirman, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan hati yang puas dan diridhoinya. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Kembali kepada Allah bukanlah kebinasaan, melainkan perpindahan dari satu fase kehidupan pada kehidupan lain. Orang-orang beriman tidak takut dan tidak merasa benci untuk bertemu Allah, karena seluruh perbuatan yang mereka lakukan bukan perbuatan yang akan dimurkai Allah dan mengundang azab. Sementara orang-orang yang merugikan diri sendiri di dunia dan akhirat dengan melakukan kemaksiatan dan kekafiran serta merasa nyaman dengan kehidupan dunia, mereka ialah orang-orang yang sangat membenci kematian. Mereka benci untuk bertemu dengan Allah. Sebagaimana diterangkan firman Allah dalam hadis qudsi, "Jika hambaku mencintai pertemuan denganku, aku pun merasa senang untuk bertemu dengannya. Dan jika ia membenci bertemu denganku, aku pun benci untuk bertemu dengannya." Hadis riwayat Bukhari. Alam barzah adalah alam yang ada di luar batas pengetahuan, akal, dan pemahaman kita. Dua alam gaib, yaitu alam surga dan alam barzah, ialah rahmat Allah yang sangat besar bagi manusia. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, siksa yang dekat ada dua, yaitu siksa di dunia agar mereka bisa kembali beriman kepada Allah, dan siksa di alam barzah sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Sementara itu, siksa yang besar akan terjadi setelah hisab pada hari kiamat. Ia adalah siksa neraka yang Allah akan berikan kepada orang-orang kafir, munafik, dan durhaka. Allah berfirman, "Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh siksa yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam siksa yang sangat keras." Quran Surat Al-Ghafir ayat 45-46. Maksudnya siksa yang dirasakan mereka ketika tenggelam di laut ialah siksaan di alam barzah. Karena neraka tidak mungkin ditampakkan kepada mereka ketika mereka masih hidup di dunia, baik siang maupun sore. Barulah pada hari kiamat, setelah mereka dihisab di hadapan Allah untuk kemudian dimasukkan ke dalam neraka yang kekal. Sementara itu, mengenai siksa kubur, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang mati akan disiksa di alam kubur hingga hewan mendengar suara mereka." Hadis riwayat Tobroni. Kemudian, dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Sesungguhnya orang mati akan disiksa karena tangisan orang hidup." Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, orang yang mati
akan disiksa karena ratapan keluarganya. Hamba yang soleh tak ingin ditangisi dengan cara meratap, sebab ia menuju rahmat Allah. Ia akan merasakan rahmat tersebut setelah mati, dan setelah dua malaikat bertanya kepadanya, menenangkannya, dan memberi rasa aman kepadanya. Adapun kesedihan dan tetesan air mata yang tidak bermaksud ratapan boleh dilakukan, karena hal ini menunjukkan hati yang lembut dan kedudukan mayit bagi orang yang ditinggalkan. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, mata mencurahkan air, hati menjadi sedih, dan kita semua sangat sedih ditinggalkan olehmu, wahai Ibrahim. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebagai ganti tangisan, kita harus mendoakannya, bersedekah untuknya, dan melunasi hutangnya. Adapun orang kafir, siksaan yang diterimanya akan semakin bertambah jika keluarganya menangisinya dan meratapinya. Rasulullah bersabda, mayat akan disiksa di dalam kubur jika ia diratapi. Hadis riwayat Bukhari. Alam barzah ialah alam yang ilmunya hanya diterangkan Al-Quran dan hadis. Pengetahuan siksa kubur harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab tidak ada ilmu pengetahuan yang mampu menyingkapnya selain dari keduanya. Kematian hari kiamat, surga, dan neraka termasuk ilmu Allah. Ia adalah ilmu Allah yang gaib. Allah memberitahukan keberadaannya, tetapi menyembunyikan cara dan kronologinya sebagai rahmat bagi kita. Alam barzah yang sedang kita bahas pun hanya diketahui Allah. Allah memberitahukannya kepada manusia agar kita mau menyiapkan diri menyambut alam tersebut. Sebab manusia pasti akan melaluinya. Selama kita akan mendatanginya, kita tak mungkin bisa menghindarinya. Sehingga kita harus menyiapkan diri serta mengetahui sedikit gambaran dari penjelasan yang diterangkan Allah dan Rasulullah. Siksa kubur tidak terjadi pada jasad seseorang, namun lebih kepada ruh dan jiwa seseorang yang telah meninggal dalam keadaan celaka. Rasulullah bersabda, kalaulah bukan karena kekhawatiranku bahwa kalian akan saling menguburkan, aku pasti akan berdoa kepada Allah agar Dia memperdengarkan azab kubur kepada kalian seperti yang aku dengarkan. Hadis riwayat Muslim. Ada banyak alam yang disembunyikan kepada kita. Semuanya termasuk alam gaib. Allah tidak menghendaki manusia beriman kepadanya lantaran melihat makhluk gaib yang tampak kepada mereka. Akan tetapi, Allah menginginkan agar manusia beriman karena menyaksikan bukti-bukti kekuasaannya yang ada di hadapan mereka. Dengan bantuan akalnya yang mampu melihat tanda-tanda tersebut, sehingga bisa menunjukkan keesaan Allah. Dalil bahwa siksaan yang diberikan Allah berupa siksaan ruh ialah berbagai kejadian yang selaras dengan akal dan nakal atau dalil. Namun hal tersebut tidak berarti menafikan siksaan jasad, sebab Allah Maha Kuasa memberikan siksaan ruh dan jasad tanpa harus dibuktikan dengan adanya bekas siksaan tersebut. Dari sisi materi, jika telah berpisah dengan ruh, jasad tak akan memiliki nilai lagi, karena substansi kehidupan dari jasad ini ialah ruh. Jika ruh tersebut keluar, jasad akan menjadi materi yang fana, yang selanjutnya berubah menjadi tanah. Pada hari kiamat,
Allah akan menciptakan kita dengan bentuk yang lain, tetapi masih dengan jiwa dan ruh yang sama. Sebagaimana dalam firman-Nya, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Quran Surat Al-Waqiah ayat 61-62. Tidak ada yang tersisa dalam jasad tersebut kecuali tulang ekor seperti yang telah dijelaskan Rasulullah. Karena pada hari kiamat manusia akan kembali disusun dari tulang tersebut. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya. Darinya mereka diciptakan dan darinya mereka akan disusun kembali. Hadis riwayat Muslim. Siksaan yang terjadi kepada jiwa lebih menyakitkan daripada siksaan yang terjadi kepada jasad. Di dunia ini kita sering merasakan siksaan terhadap jiwa atau batin. Jika terjadi, ia akan menimbulkan rasa sakit yang dahsyat yang tidak bisa ditanggung ruh dan jiwa. Di dalam alam barzah, siksa akan ditampakkan kepada seseorang yang kafir atau durhaka, sehingga mereka merasakan ketakutan hingga hari kebangkitan. Sebagaimana firman Allah, kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada mereka hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam siksa yang sangat keras. Quran Surat Al-Ghafir ayat 46. Dengan kata lain, tempat kembali mereka ialah neraka yang ditampakkan di alam barzah setiap pagi dan sore hari hingga Allah membangkitkan, menghisap, serta memasukkan ke dalam api neraka yang kekal pada hari kiamat. Ia adalah siksaan besar yang terjadi pada ruh dan jasad. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah. Jika salah seorang di antara kalian meninggal, tempatnya akan diperlihatkan kepadanya pada pagi hari dan malam hari. Jika ia termasuk ahli surga, ia akan menjadi ahli surga. Dan jika ia termasuk ahli neraka, ia akan menjadi ahli neraka. Akan dikatakan kepadanya, ini adalah tempatmu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Setiap orang yang mati bukan dalam keadaan Islam, yakni tidak mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, ialah orang kafir yang akan disiksa di alam kubur. Siksaan tersebut ialah pembuka bagi siksa neraka yang akan terjadi pada hari kiamat. Adapun seorang muslim yang bermaksiat, siksaan yang diterimanya berbeda-beda sesuai bentuk kedurhakaan yang ia lakukan dalam kehidupan di dunia. Kemaksiatan memiliki derajat yang banyak. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya mereka berdua sedang disiksa, namun mereka tidak disiksa karena dosa besar. Yang ini tidak bersuci dari kencingnya, dan yang ini melakukan fitnah. Kemudian beliau meminta pelebah kurma dan membagi dua. Beliau menancapkannya di atas kubur kedua orang itu, lalu bersabda, mudah-mudahan ini bisa meringankan siksa mereka selama tidak kering. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai para nabi yang sedang di alam barzah, Rasulullah bersabda, para nabi di dalam kuburan, di sana mereka sholat. Hadis riwayat Baihaqi. Kehidupan di alam barzah diketahui
tetapi bentuk dan caranya tidak. Ia tetap menjadi alam gaib. Kata kubur yang ada di dalam hadis bukan berarti liang kubur tempat mayat dikebumikan, namun berarti alam barzah yang sangat luas dan hanya diketahui Allah. Cara sholat mereka pun tidak diketahui, karena setelah mati, kewajiban manusia untuk beribadah telah selesai. Akan tetapi, segala sesuatu jika termasuk dalam ilmu dan kekuasaan Allah, maka akal tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan demikian, ia ada di atas batasan-batasannya. Sebagaimana firman Allah, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Setelah derajat para nabi, tidak ada lagi manusia yang derajatnya melebihi para syuhada. Mereka telah menjual nyawa dan jiwa di jalan Allah. Allah memberikan kepada mereka kehidupan yang istimewa di alam barzah. Hal itu belum termasuk kedudukan serta ganjaran yang sangat besar dan akan mereka raih pada hari kiamat. Allah berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Dan mereka memberi kabar gembira kepada orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka gembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman." Quran Surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. Kehidupan bagi para syuhada bisa diketahui, tetapi wujudnya tidak. Dalil mereka akan terus hidup ialah mereka akan mendapatkan rezeki. Orang yang menerima rezeki harus orang yang hidup, sehingga rezeki dalam bentuk makanan, minuman, dan lain sebagainya bisa dinikmati. Ayat di atas juga menjelaskan, alam barzah ialah alam besar yang ada di luar akal dan pemikiran kita. Sehingga permasalahan tidak terletak pada jasad yang ada di dalam kubur. Sebab jika kita membongkar kuburan orang yang mati syahid, kita akan mendapatkannya berada di dalam kuburan. Kita tidak bisa mengetahui kehidupan para syuhada di alam barzah. Hal tersebut termasuk alam gaib. Kita tidak bisa mengetahuinya karena ia adalah ujian bagi kita. Namun, bisa jadi Allah menampakkan hal tersebut kepada orang yang Dia kehendaki, seperti para nabi dan hamba-hamba pilihannya. Abu Qatadah meriwayatkan bahwa suatu hari pernah ada jenazah yang melewati Nabi. Beliau bersabda, "Orang yang sedang istirahat atau diistirahatkan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa maksud orang yang sedang istirahat dan diistirahatkan?" Beliau menjawab, "Hamba beriman akan beristirahat dari kelelahan dan kejahatan dunia menuju rahmat Allah. Sedangkan hamba yang bermaksiat, maka orang-orang, tanaman, dan hewan bisa istirahat dari kejahatannya." Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Ketahuilah, ketika seorang mukmin meninggal, keagungan Allah yang luas akan diperlihatkan kepadanya. Dunia baginya bagaikan penjara yang sempit. Di dunia ia seperti tahanan di dalam rumah yang gelap. Lalu pintu menuju kebun yang sangat luas
yang batasnya tidak bisa dilihat oleh mata akhirnya dibukakan untuknya. Di sana ada bermacam-macam pohon, bunga, buah-buahan, dan burung. Ia pun tidak ingin kembali ke penjara yang gelap. Rasulullah pernah membuat perumpamaan hal tersebut. Beliau pernah bersabda kepada orang yang mati, "Orang ini pindah dan meninggalkan dunia untuk para penghuninya. Jika ridho karena memiliki keimanan, maka ia tidak ingin kembali ke dunia. Sebagaimana kamu tidak senang jika kembali ke perut ibumu." Hadis riwayat Al-Hakim. Wallahu a'lam bishawab.